ruangan yang tadinya nggak boleh dimasukin, di situ tuh ada sosoknya kakek-kakek, nenek-nenek, ada anak kecilnya juga 2 orang. Dia bilang gini, jangan tinggal di sini, pergi. Jangan tinggal di sini, pergi. Kita kan selimutan nih, selimut kita ada yang narik. Oh, seret. Kelihatan tuh setengah perutnya. Pas dia bangunin saya, seret, ketarik semua. Jadi orang nih lagi bangun rumah lah intinya. Dia tuh kuli nih nurunin barang. Jatahnya dia duluan. Udah ya, duluannya udah selesai jatah gua. Ya, mau kemana beli minum? Diem tuh dia, turun dari mobil, jalan, udah ada pohon kelapa, kepalanya itu dijedot-jedotin ke pohon kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Launching Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya ketika dia pindah bersama istrinya ke salah satu kampung yang ada di Tambun. Dan ternyata di kampung tersebut banyak banget dia ngalamin kejadian-kejadian horor. Langsung aja di sebelah gue udah ada Bang Eki. Bang, wih, Yunus Sasmita. Cuma mirip ya, cuma mirip. Yunus Sasmita, Bang, kapan tinju lagi? Boleh kita atur. Aduh, Bang Eki. Ya. Thank you Bang ya udah datang ke sini buat ceritain ini. Oke Bang, ini kejadiannya waktu lu pindah nih katanya ya ke Tambun, dan ya kita nggak nyebut kampungnya apa ya? Ya. Pindah ke Tambun sama istri. Ya, sama istri. Nah, karena istri waktu itu mau lahiran ya? Ya, mau lahiran. Kenapa tuh kok mau lahiran pindah gitu? Ya karena mungkin walaupun beda kampung ya, tapi kan kalau cuma beda kampung kan deket lah, jaraknya nggak jauh. Beda kampung sama siapa nih? Sama orang tua. Sama orang tua. Ya. Orang tua di Tambun juga berarti. Orang tua di Tambun juga. Cuma kan tadinya kita nih di daerah Cikarang. Oh, kan jauh. Jauh dong. Kita nyaring kampung agak deket dari kampung kita. Oke. Jadi pindah ke Tambun juga biar jaraknya nggak jauh sama kampungnya orang tua. Ya, betul. Oke, katanya di kampung Abang, di kampungnya Abang nih ya, berarti bukan di kampung orang tua Abang. Ya. Di kampungnya Abang ini lagi ada yang nyari ilmu hitam katanya. Ya, itu kita tahu setelahnya sih. Oke. Di kampung yang kita tinggalin pas kita ngontrak itu. Oh. Setelahnya udah kesini-sini, oh ternyata kejadian itu seperti ini gara-gara ini gitu. Oh, jadi itu maksudnya desas-desus orang ramai ya, maksudnya orang ramai perbincangan tuh. Tragedi-tragedi yang terjadi ya, apa kejadian horor yang terjadi di situ karena ada yang nyari ilmu hitam ternyata. Betul. Sayangnya baru tahu. Tahu sekarang ini kita. Oke. Dan ini juga waktu itu langsung ngalamin langsung ya Bang ya sama istri. Ngalamin langsung kita. Oke. Kebetulan kita juga sempat ngerasain lah apa namanya interaksinya gitu. Oke, waktu itu katanya sampai pindah kontrakan katanya. Sampai pindah kontrakan gitu. Sampai pindah kontrakan pun sama ngalaminnya. Ya orang mikirnya, udah kok ada kejadian horor nih di kontrakan, pindahlah kontrakan. Ya. Ada langsung ada kejadian horor pindah kontrakan, ternyata di kontrakan itu masih ada juga. Masih ada juga. Ternyata emang kampungnya, bukan kontrakan. Tempatnya lah gitu. Benar-benar. Emang kampungnya yang horor. Oke Bang, ini ditahan dulu ceritanya. Oke. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Eki, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada skip-skip. Dan yaudah Bang Yunus, Bang Eki. Ya. Langsung kita mulai aja Bang ceritanya. Ya. Awalnya memang ini ceritanya cerita istri saya sih Om. Istri saya ini dari hamil sampai anak kita usia 1,5 atau 2 tahun lah sebenarnya ceritanya. Memang kita dari nikah itu nggak pernah yang namanya, jarang lah tinggal sama orang tua tuh jarang. Memang pengennya mandiri gitu kan. Nah dari hamil kita udah ngontrak.
kontrakan kita dari Cikarang ke Cibitung itu aman-aman aja lah. Sampai pada akhirnya usia hamil istri saya ini 8 mau ke 9 bulan. Oke. Nah, kita memutuskan sama istri, kita ngontrak aja deh yang deket-deket sama orang tua gitu. Di daerah Tambun nih ngontrak kita. Di daerah Tambun, di kampung lah ibaratnya. Kita nelpon Bibi. Bi, ada yang mau nyewa kontrakan nggak? Oh, bentar, cariin. Nyari deh sama tetangga-tetangga. Ada nih, tapi satu rumah katanya gitu kan. Cuman nggak ada plafonnya. Jadi itu nggak ada plafonnya, langsung ke atas gitu. Jadi langsung ke atas, nggak ada plafonnya. Jadi kita kalau masuk ke dalam itu melihat langsung genteng gitu. Sama istri ngomong nih, oke lah nggak apa-apa gitu kan. Oke lah nggak apa-apa, kita di situ aja. Deket juga, nggak jauh-jauh sama orang tua kan. Ya udah, ngontrak pindah. Nah kebetulan yang nempatin itu kakek-kakek sama nenek-nenek. Dia makanya mau dikontrakin itu mau pindah, ngikutin anaknya. Tuh, pindah angkut-angkut barang segala macem. Udah angkut barang, kakeknya ini sama neneknya bisa mesen lah, nitip pesen sama kita. Dek, kamar yang depan jangan diisi ya. Soalnya ada barang-barang kita. Oh, barang-barang apa kek? Itu kayak lemari-lemari tuh, perlengkapan. Dia jangan dibuka deh pintunya katanya. Dia bilang gitu ya? Iya, dia bilang jangan dibuka deh pintunya. Udah wanti-wanti itu. Iya. Kita nggak curiga kan karena udahlah biarin aja lah gitu. Udah akhirnya kita, jadi posisinya ini ruang tamu, kamar, terus kamar kita, ruang TV. Jadi kan persegi 4 nih, ruang tamu, kamar. Nah kamar ini yang nggak boleh dibuka. Oke. Terus kamar kita, ruang TV, baru dapur. Itu posisi saya masih kerja di satu perusahaan di Cikarang. Memang di perusahaan itu juga kita sering adalah sedikit-sedikit kejadian yang maksudnya yang di luar nalar kita nih. Saya di departemen, jadi departemennya ini 1, 2, 3. Saya ini di tengah, samping kiri gudang, belakangnya inspection, itu 2 shift semua mereka. Sampingnya ini gudang mesin tapi dibatasin tembok. Mesin yang saya kerjain ini adanya di pojok. Kalau shift 3, semua mati semua lampu. Mati semua lampu. Tinggal mesin kita doang nih yang ada, yang nyala. Cuma kita doang yang kerja sama departemen sebelah. Cuman departemen sebelah kalau mau minum bisa lah sambil lihat kita nih kalau malam. Posisinya saya lagi kerja nih. Lagi nginin barang lah, dibilang lagi ngerjain barang nih. Posisi belakang udah gelap semua, samping gudang gelap, kita gelap semua. Pas lagi enak-enak kerja ada yang manggilin. Woi, teriak di kuping sebelah kiri atau kanan. Woi, refleks dong kita. Anjir, kagak ada orang. Nyalain lampu kan, beraniin diri nih, pikir kita ada yang ngerjain. Nyalain lampu, tek semua. Kita cari tuh, nggak ada orang. Balik lagi, matiin lagi lampu, kerja lagi kita. Kerja lagi, itu kejadian jam 1 mau setengah 2-an lah. Ini begitu udah pindah ke situ, berarti ada kejadian ini di kantor, iya, di kerjaan. Iya. Semenjak tinggal di rumah itu. Oke. Entah kita ada kaitannya atau enggak, kita nggak tahu dah. Iya. Mungkin. Pokoknya semenjak kita pindah di situ. Terus kedua kalinya kita diteriakin lagi. Woi, kaget kan kita. Nah, kaget itu kita entah emosi atau gimana. Sialan nih, udah dikerjain. Nyalain lampu lagi kita cari, berharap tuh kalau memang orang atau setan yang nongol lah misalnya gitu. Iya. Ini nggak ada. Cari, oh ya udahlah, positive thinking lah. Kerja lagi kita. Pas kerja lagi, tahu-tahu lampu ini kan kalau kerja mesin kan ada lampunya terang nih. Dari pojok nih gelap, kayak ketutup awan, gelap. Kita nih posisi udah nggak bisa diem, udah nggak bisa gerak, diem. Gara-gara kita ngeliatin itu, anjir apa nih yang jalan? Kita udah nggak bisa nengok, anjir apa yang jalan nih? Sampai udah nutupin ke sana, sampai lampu itu ketutup sampai ke badan kita belakang, tutup lampu kita terus sana, arahnya ke gudang. Nah kan posisi setengah 2 nih, orang-orang mesin kan biasanya manggilin, oke istirahat, makan jam 2 kita. Ini kok nggak ada yang manggilin gitu kan? Ya udahlah, udah jam 2 nih kita. Turunlah ke bawah, turun.
Ternyata orang-orang mesin udah di bawah. Kata orang mesin bilang, kirain pingsan lu. Kamu kenapa bang? Tadi di belakang itu ada yang jalan. Jadi pas kejadian tadi kita lagi ngelihat kayak gitu, orang mesin ternyata ada yang mau ngambil minum gak jadi ke tempat kita. Gara-gara dia ngelihat katanya gini, sosoknya panjang tangannya, badannya hijau, mau giniin kita nih. Tapi dia mungkin nggak bisa tahu cuma gimana, dia jalan ke gudang. Katanya orang yang mesin itu posisi kejadiannya saya masih di ngontrak di situ. Oke lah, biarlah angin berlalu, biar aja lah ibaratnya. Pulanglah kita ke rumah. Biasa kan kalau pulang shift malam kita nongkrong dulu di depan sama istri, sarapan dulu, segala macam kan, sarapan dulu. Udah masuklah ke kamar. Istri ini hamilnya udah besar lah ya. Nah udah besar. Tetangga saya kan hamilnya sama nih. Iya. Saya kan rumah satu kontrakan, yang atas satu rumah. Jadi di bawah itu turun ada kontrakan lagi om. 3 rumah sekitaran tuh. Kan kita masuk jam 10 malam. Nah habis maghrib itu katanya mau lahiran tuh. Lewat depan rumah kan. Mau kemana mbak? Ini udah mules nih katanya kan. Kebetulan juga memang kita kontrol di bidan yang sama. Terus dokter yang sama. Rumah sakit yang sama. Nah, mau kemana? Mau ke bidan A, mau kontrol udah mules katanya kan, kata orang ini nih. Ya udah, hati-hati ya, biar selamat lah kata kita kan gitu nih sama istri. Kontrol dia. Nah sampai bidan itu katanya masih pembukaannya masih 1-2 lah, masih lama katanya. Pulang dulu aja atau mau nunggu? Kata dia. Pulang dulu aja lah di rumah biar kita jalan-jalan dulu, karena dia anak yang sekian kan, mungkin dia udah tahu lah apa yang harus dia lakuin. Dia pulang jalan-jalan lah di rumah di kontrakan tuh sama adik saudara family mungkin kan. Pas itu mulusnya hilang katanya, lewat lagi depan rumah kan. Belum lahiran, belum, ini mau ke bidan lagi udah nggak mulus katanya kan. Pas ke bidan, ini pembukaannya udah bagus. Kita siap-siap lahiran ya. Nah, siap-siap lahiran, ketuban pecah, darah keluar. Pas dia ngeden gini, nggak ada bayinya hilang. Nggak ada. Bayinya nggak ada, ari-arinya nggak ada, semua nggak ada hilang. Dan kita mikir, waduh istri gue lagi hamil nih, gue masuk malam, ya kan, waduh gimana nih? Ya udahlah, Bismillah lah ya kan. Itu viral om, viral itu maksudnya orang-orang sampai sempat jadi omongan itu ada yang orang hamilnya hilang ya, ada orang hamilnya hilang ya. Cuman memang kita nggak mau dipikir lah, karena kan memang kita istri lagi hamil juga gitu, biar dia nggak kepikiran ya. Iya benar. Kejadian ini pas banget di kontrakan kita tuh di bawah dia. Udahlah, kita pulang. Pas kejadian malam yang tadi saya ceritain, pulang pagi, tidur kita kan sama istri. Kita ngadep sini nih, ngadep ke kanan, tidur. Pertama tidur kita pulas, istri tidur ngadep sana. Tutup selimut kita kan berdua. Terus, nah dimimpiin saya om di rumah itu. Dimimpiin kita. Mimpinya ini kita, jangan tinggal di sini. Jadi di ruangan yang tadinya nggak boleh dimasukin, di situ tuh ada sosoknya kakek-kakek, nenek-nenek, sama mbak-mbak. Kakek-kakek, nenek-nenek, sama mbak-mbak. Ada anak kecilnya juga 2 orang. Dia bilang gini, jangan tinggal di sini, pergi. Jangan tinggal di sini, pergi. 3 kali dia bilang kayak gitu. Yang ngomong ini siapa? Semua bareng. Semuanya bareng? Bareng. Kaget kan kita bangun, bangun nih kita. Waduh, astagfirullahaladzim. Pas bangun kita nyium minyak wangi om. Kita kan tidur kan kanan gini nih, wangi banget, minyak wangi yang nggak pernah kita cium sebelumnya lah. Bahkan kalau dibilang sekarang nggak pernah ada lah. Wanginya beda. Colek dong istri, berbalik. Pakai minyak wangi? Enggak. Habis cuci spray nggak? Enggak. Ya udah tidur lagi, baca doa katanya. Baca doa. Tidurlah. Tidur kita sama istri. Terus yang istri alamin nih,
Dia senggol kaki saya. Jangan tarik dong. Apa? Kata istri, kita kan selimutan nih. Selimut kita ada yang narik. Oh. Sret. Nah, jadi kan kalau orang hamil kan tidurnya kan nggak nyampingin, dia tidurnya gini, telentang gini. Ada yang narik, sret. Kelihatan tuh setengah perutnya. Pas dia bangunin saya, enggak narik. Sret, ketarik semua. Dasternya istri saya kan segini nih. Terus dia pakai celana kan. Itu perutnya yang saya lihat nih, bayi di dalam itu nendang-nendang. Aja nih, ngeri gua harus pergi. Bangun istri saya, ayo kita pergi. Kita pergi. Nggak mau kita keluar kan. Iya. Telepon orang mama, orang bapak telepon. Ma, barusan kejadian kayak gini. Udah, pergi aja pulang sini, pulang. Ya udah. Akhirnya istri saya kirim duluan, saya ikut pulang, saya ceritain seperti itu. Kejadian yang menurut saya tuh nggak di luar nalar kita lah, karena kan posisi ketarik sendiri selimutnya dan kita ngelihat pakai mata kepala kita sendiri 1 hari setelah kejadian orang yang bayinya hilang. Iya, ngeri ya. Luar biasa, Om. Ngeri. Pulang lah kita kan. Nah, udahlah sampai lahiran aman tuh. Setelah lahiran. Nah, lahiran juga kan karena di bidan yang sama. Itu sampai berapa kali di USG ya dibilang. USG tuh dilihat lagi bayinya ada atau enggak. Karena mungkin bidannya ini kemarin habis ngalamin. Belum lama, 1 bulan sebelumnya kan ngalamin itu nggak ada. Jadi kita benar-benar dipesan banyak doa ya Pak. Banyak doa ya keluarga, tolong banyak doa. Sampai dipesan seperti itu. Dan kejadian itu mungkin udah tahu, banyak orang udah tahu. Sampai dipesan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillahnya selamat lah ya. Selamat, lahiran sampai anak kita usia 2 bulan lah. Karena kita orangnya nggak mau terlalu ngeribetin orang tua, baru 2 bulan kita udah mau ngontrak lagi Om. Sebenarnya sih orang tua bilang jangan di sini aja. Tapi istri kan kasihan istri lah, yaudah ngontrak aja kita ngontrak lagi tuh. Nyari kontrakan masih daerah Tambun juga, kita di Tambun tuh. Nah, cuman agak ke depan lah, dibilang agak ke depan. Nyampe ke sana ngontrak kita itu kontrakan aman sih kalau saya bilang aman. Cuman itu cuma sebulan doang saya Om. Gara-gara nggak kuat kita. Nggak kuatnya setiap malam itu bau obat Om. Bau obat rumah sakit. Setiap malam kita nggak bisa tidur. Setiap malam itu anak kita nangis karena baunya menyengat. Padahal kita nggak dekat rumah sakit, nggak deket yang masih wilayah kampung biasa. Bau obat. Kita cari sumbernya pun nggak ada. Obat yang menyengat ke hidung sampai nyesek ke tenggorokan tuh. Pindah lah kita akhirnya, yuk nyari yuk. Kita di kontrakan yang lebih enak. Di mana ya? Nyari. Nah masih deket-deket daerah situ juga lah ibaratnya. Dapatlah kita di kontrakan lagi. Petakan juga sih, maksudnya petakan gitu. Jadi di situ anak udah mulai sampai usia 1 sampai 1,5 tahun tuh aman-aman aja Om. Dan ini tanda-tanda mulai anehnya itu anak saya udah mulain 1,5 tahun kan udah bisa ngomong tuh. Ayah gitu, bapak, terus jajan makan gitu. Kita lagi duduk nih depan. Kan jadi kontrakan kita ada pohonnya, rambutannya juga tuh. Kita lagi duduk di depan nih. Kita pangku nih anak kita. Ayah, ada tante duduk. Sambil nunjuk ke atas pohon. Oke. Ayah, ada tante duduk. Kita kan refleks ngeliat, nggak ada apa-apa. Ayah, ada tante. Kita bawa masuk Om. Takut kita kan. Nggak ada apa-apa, bisa kelihatan dia. Anak kecil mungkin masih penglihatannya masih tajam lah ya. Sering itu Om. Kadang di atas kontrakan dia bilang, ayah, tante di atas. Ayah, tante di atas. Sering ngalamin kayak gitu. Udah mulai nih. Kejadian yang parahnya itu pas ada
Jadi kayak dibilang tuh apa ya, tante-tante itu ngontrak jadi kontrakan 3 nih. 1, 2, 3, kita di tengah. Oke. Kita di tengah. Awalnya sih semua keisi, terus yang satunya keluar, pindah, tinggal yang 2 nih. Saya terus sama mbak ini kayak guru lah, dibilang guru les lah. Sama kita ada keluarga, terus ini kosong. Datanglah orang ngontrak tante ini sebenarnya awalnya penyakit anak saya, Om. Penyakit anak saya. Karena saya bilang penyakit kenapa? Setiap malam anak kita nangis, Om. Nangis nggak bisa tidur. Digendongnya digendongnya nangis. Diemnya digendong doang nih. Digendong diem. Kalau ditaruh nangis. Sampai ngasih ASI pun sambil gendong. Kasihan kan istri saya kan. Awal ngontrak tuh dia. Masuk kan malam tuh, pindahnya malam, Om. Pindah malam. Kita udah di rumah tidur. Siapa yang ngontrak ya? Ngomong sama istri. Tangga baru kali, biarin. Oh ya udah biarlah, nggak apa-apa. Pas kita pagi-pagi nih, jadi kontrakan 3 petak nih, nggak ada sekatnya, Om. Nggak ada sekatnya, bablas aja gitu. Cuman pintu aja 1, 2, 3. Pas pagi banyak kembang, Om. Kembang biasa orang nabur di kuburan. Iya. Di depan rumahnya orang yang kontrak baru. Depannya itu banyak banget. Dalam hati saya pribadi, ke hati kecil ngomong nih, aduh ngeri nih. Jangan-jangan nih anak saya nangis semalam gara-gara ini. Tapi mungkin ada yang sakit kali. Biar aja lah, kita jangan sangkut pautin lah. Kita masih kayak gitu. Nah, kita lagi duduk nih di depan pintu gitu kan. Depan pintu kan kelihatan keluar tuh. Tante-tantenya keluar. Ngeluarin motor. Dia mau pergi. Dandan lah, mungkin mau kerja atau gimana kan. Sambil bilang gini, Dek, ayo naik. Dek, kamu naik di belakang. Nggak ada siapa-siapa, Om. Nggak ada siapa-siapa. Dia bilang, Dek, naik. Siapa yang diajak? Siapa yang diajak? Nggak ada orang. Gila kali ya. Gila. Itu yang parahnya. Dek, naik. Hampir setiap pergi dia pasti kayak gitu. Setiap pergi tuh kayak gitu. Nah, kita bingung kan. Ini orang, jangan-jangan ngeri nih kita nih. Maksudnya ngeri dong. Itu kayak gitu, jangan-jangan nih anak gua nih penyebabnya nangis mulu nih. Kita ngomong dong sama yang punya kontrakan. Ibu, kasih sekat dong. Soalnya itu sering nebarin bunga, sering wangi-wangian gini, anak saya nangis. Sama yang punya kontrakan disekat akhirnya. Disekatnya cuman kayak tempat duduk aja. Maksudnya sekat di ininya ya, di halaman depan ya. Depannya. Di halaman depan sekat biar nggak kelihatan. Ya? Iya, betul. Cuman nggak tinggi, cuman sekedar tempat duduk aja. Yang penting ada batas lah. Oke. Nah, masih tuh 2-3 hari masih anak saya masih kayak gitu sampai kurus, Om. Sampai kurus badannya tuh. Kita udah coba-coba sedikit-sedikit udah mulai nyari nih. Wah, ini bukan penyakit yang dibilang bukan yang medis lah dibilangnya. Nyari-nyari nggak ketemu jawabannya, Om. Nggak ketemu jawabannya. Kata yang punya kontrakan nih, pindah aja. Kan dia kontrakannya ada depan 3, belakang 6 apa 5 tuh nggak salah. Pindah aja ke belakang katanya. Saya ke belakang. Pindah ya udah, pindah kontrakan belakang. Kalau kontrakan belakang nih emang agak adem lah dibilang ya. Kebetulan kontrakannya saya dapet yang pojokan ya, Om. Yang kosong itu yang pojokan. Yang pojokan mepet sama tembok dia. Oke. Aduh, dapetnya mepet lagi. Ya nggak apa-apa lah, beda tembok, pikir kita kan gitu. Tetep, Om, nggak ada perubahan. Pada akhirnya ada orang yang bisa nih katanya. Itu anaknya mau dibawa sama peliharaannya dia. Katanya dia itu setiap naikin anaknya, manggilin anaknya itu ngajak dia usaha ternyata, dan dia butuh teman anaknya itu, makanya mau ngajak anak saya, kan anak saya masih kecil. Oke. Begitu. Jadi dia mau ngajakin anak saya, ya mau nggak mau diobatin lah. Gimana caranya dia kan, kita juga nggak begitu, sebenarnya nggak begitu apalah ya, mau ngajakin itu ya udahlah diobatin. Akhirnya sampai pada akhirnya dia pindah, baru sembuh anak saya. Tuh baru sembuh anak saya. Pas mau pindah, dia udah pindah baru. Berapa lama dia tinggal di situ?
Nggak sampai 2 bulan, nggak nyampe. Nggak nyampe. Alhamdulillah saya bisa sampai 5-6 tahun kalau nggak salah, di situ lama juga. Oh, di situ. Ya lama juga. Sampai setelahnya dia juga kita ada di situ lama juga. Ini kan udah berapa kali pindah kan ya? Udah 2 kali ya pindah ya. Nah, dari yang awal pun udah ngalamin kejadian horor tuh. Dari yang selimut istri ditarik. Itu kan jarak nggak jauh berarti ya kontrakannya? Nggak masih jauh. satu kampung, masih satu daerah. Daerah. Ada kemungkinan nggak sih emang daerah itu yang serem gitu loh? Kalau daerah sih emang serem sih daerah kita. Ada cerita apa lagi di daerah itu? Kalau kita serem kalau daerah kita itu. Ada cerita apa lagi? Lumayan inilah, maksudnya lumayan gitu. Katanya orang-orang tuh mungkin ya ada yang mencari ilmu atau gimana gitu, kita orang paham atas ke situ lah ya. Nah, jadi deretannya itu sebelum kejadian kita juga ada. Apa aja tuh Bang? Pernah ada kejadian apa aja tuh? Jadi orang nih lagi kuli di suatu bangunan gitu, kuli di bangunan. Di rumah nih. Ya. Lagi bangun rumah apa lagi renov? Lagi bangun rumah lah intinya. Dia tuh kuli nih nurunin barang. Tahu-tahu dia, udah ya jatah gue udah selesai ya. Oh iya. Nurunin barang dari mana ke mana? Dari mobil ke bawah kan, kita kalau nurunin barang dari mobil ke bawah nih. Oke. Ya, terus dia udah ya jatah gue, karena dia duluan kan berapa orang nih? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jatahnya dia duluan. Udah ya, duluannya udah selesai jatah gua. Iya, mau kemana beli minum? Diem tuh dia, turun dari mobil, jalan, udah ada pohon kelapa, kepalanya itu dijedot-jedotin ke pohon kelapa. Jeder. Sampai dia jatuh, terus meninggal. Anjir. Itu nggak ada sebab apa-apa. Temennya pun kaget. Kenapa bisa begitu? Kejadiannya berapa lama setelah abang tinggal di situ, di yang kontrakan itu? Ada sekitar bulanan atau mingguan? Bulanan sih. Bulanan ya? Bulanan. Oke. Bulanan. Tapi nggak yang lama banget kan ya bulanan? Nggak lama banget. Memang yang pada saat itu aja, mungkin pendapat saya itu pada saat itu aja. Istri saya pun hampir. Istri Saya pun hampir. Gimana? Jadi kan istri ini ada kerjaan kan, maksudnya bantuin orang tua lah dibilang ya. Itu dia ke tempat orang di daerah situ, kayak orang tuh ngutang-ngutangin barang bahasa kasarnya, ke tempat situ nagih. Tiba-tiba turun dari motor nih, entah standarnya yang belum distandarin, entah gimana, jatuh dia. Jatuh, nggak bisa bangun. Padahal jatuh dari motor itu kan biasanya kalau cuma jatuh di standarnya ya nggak apa-apa lah, jatuh bangun lagi gitu kan. Ini enggak, mukanya pucat, keringetan. Nyampe rumah nih, kebetulan saya pulang kerja kan. Kenapa dah? Mukanya pucat, aku jatuh. Saya bawa ke dalam rumah kan. Kenapa jatuh? Nggak tahu, tiba-tiba jatuh tadi. Saya kasih minum, istighfar kata saya, istighfar. Udah tuh, istighfar agak membaik. Otomatis kita cari tukang urut dong, biar nggak lama kan. Oke. Jam itu juga, hari itu juga kita langsung cari tukang. Kebetulan juga memang tukang urutnya nggak jauh dari tempat yang tadi dia jatuh. Pas kita jalan nih, nyari tukang urut, deket tempat jatuh itu ada orang rame-rame. Ada orang meninggal. Orang meninggal loh. Siapa yang meninggal? Nggak tahu. Pas saya samperin, bapak-bapak jatuh. Katanya pas giliran istri saya pulang nih, orang itu pulang di belakangnya. Itu kalau orang yang saksian yang lihat nih, dia naik motor aja nih, tiba-tiba jatuh aja, meninggal. Oke, pingsan aja gitu. Udah jatuh meninggal aja. Aneh banget. Nggak ada sebabnya. Alhamdulillahnya istri saya selamat, Om. Iya ya. Istri saya selamat. Dan mungkin ya, wallahu alam lah, kita nggak tahu ya, entah itu tuker sama orang itu atau gimana, kita nggak tahu. Mungkin masih dikasih kesempatan ya kan kita. Tapi itu anehnya dia nggak naik motor biasa, kata orang, kesaksian orang yang lihat. Menurut saya pada saat itu ya itu bener desas-desusnya, katanya ada orang yang begitu. Ya kemungkinan juga yang kejadian saya alami ini, orang ada yang bayinya hilang itu mungkin ada sangkut pautnya ke situ. Iya bener kan, berentet ya. Soalnya kejadiannya itu beruntun dia. Dari semenjak itu juga banyak kejadian, maksudnya entah ada orang tiba-tiba tabrakan meninggal, tiba-tiba ada orang jatuh nganterin sekolah, ibu-ibu nih jatuh tanpa luka-luka tapi meninggal.
Dalam berapa waktu itu? Dalam Mungkin hitungan bulanan apa? 1 tahun lah lamanya. Selama 1 tahun itu Mungkin banyak kasus seperti itu. Banyak itu. Tapi beruntun terus. Mungkin nggak sih si pelakunya yang kemarin yang waktu itu ngontrak sebelah rumah Om yang cewek yang tante-tante itu yang setiap depan rumahnya ada bunga itu? Entah lah Om. Entah juga ya, nggak Entah tahu juga ya. kita Tapi nggak tahu kabarnya si tante itu kemana. Nggak tahu kabarnya. Dia kemana, entah dianya pindah kemana, kita nggak tahu juga kabarnya. Kita juga nggak mau nyari tahu karena kan ngeri juga Om. Ngerinya, ya ini masalah nyawa juga kita. Takut juga kita kan. Takutnya yang kita sangka, oh dia ternyata bener gimana, kita nggak tahu. Disangka orang si A, ternyata si B. Nah, si B kita nggak mau berburuk sangka juga lah. Intinya tuh kejadian itu beruntun terus. Dalam jangka waktu itu tuh beruntun terus. Dan yang alhamdulillahnya kita masih dikasih selamat. Mulai dari anak saya sebelum lahir, sampai udah lahiran 1 tahun sampai ini, sampai orang-orang banyak yang kejadian seperti itu, kita juga berterima kasih juga lah maksudnya sama Yang Maha Kuasa lah dikasih kesempatan gitu. Ya, tapi kan mencurigakan juga setiap pagi ada kembang kuburan depan rumahnya. Terus selalu ngomong sendiri kan, padahal nggak ada orang di situ kan, curiga juga kan kayak gitu. Benar. Ya mungkin modusnya bisa jadi emang dia pindah-pindah kontrakan atau dia pindah-pindah kos tapi masih di kampung itu gitu loh. Sebelum dicurigain dia udah pindah, bisa jadi kan? Bisa jadi. Pindah-pindah juga kita nggak tahu kan. Bisa jadi nggak nuduh juga. Bisa jadi aja gitu. Bisa jadi aja. Soalnya gini juga namanya dia punya ilmu atau gimana kan. Jadi biar nggak kebaca orang kita. Tapi kita nggak mau nuduh lah, nggak mau nuduh ke situ gitu. Biarlah menjadi rahasia dia. Tapi yang penting kita masih dikasih selamat aja lah. Gitu. Tapi kalau sekarang mah aman kan ya? Sekarang udah aman. Pada saat itu ada kejadian apa lagi? Yang emang oh ini udah parah nih, ada nggak? Maksudnya ada penyelesaiannya nggak gitu? Ada atau memang waktu itu ada syukuran di kampung itu atau gimana? Ada nggak waktu itu? Nggak ada Om. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau kata orang gosipnya nih, jadi kalau dia udah tercapai udah. Oh. Mungkin udah tercapai udah, mungkin ya kita nggak tahu. Entah dia belajar ilmu apa, entah dia mau gimana, kita kurang paham. Tapi kalau katanya orang gosipnya, kalau dia udah kecapai udah, gitu. Katanya gosipnya seperti itu. Dan sekarang udah aman, udah nggak ada lagi sih kejadian aneh-aneh itu nggak ada. Total berarti berapa nyawa kemarin dari awal di situ tuh berarti kalau dihitung dari awal bisa dihitung ya harusnya nih? Nggak bisa Om. Banyak sebenarnya Om. Sebenarnya banyak. Tapi kalau yang yang Om ceritain ini ada berapa tadi tuh? Om sebut dari yang kuli tuh satu, kuli 1, terus bapak-bapak yang bayi hilang 3, terus ada juga orang jatuh tabrakan, ada juga kakek-kakek jatuh, 5. Ada kakek-kakek tukang dagang nih, tukang dagang dia lagi ngirim barang, belum sempet naruh barangnya, masih di atas motor, ya jatuh aja udah, terus meninggal. 5 orang berarti ya? Bisa mungkin yang kita nggak hitung bisa lebih mungkin. Iya, ini kan yang Om tahu aja, yang Abang tahu aja kan 5 orang ini kan. Yang kita tahu. Yang maksudnya bukan cuma saya juga yang tahu, mungkin di situ juga udah banyak orang tahu gitu. Yang orang-orang situ juga sebenarnya tahu gitu. Serem sih kalau lagi ada nyari ilmu hitam itu ya. Kacau sih Om kalau menurut saya. Tapi kadang emang ada yang emang dia ngetes, biasanya ada Bang. Jadi misalnya ada yang ngetok-ngetok kan kayak kemarin yang di daerah mana cuy, yang di Tangerang tuh ya, yang dia ngetok-ketokan pintu tuh, yang viral tuh, yang tok masuk CCTV, tapi pindah lagi ketokannya ke rumah satu. Nah itu kan katanya orang lagi ngetes tuh, lagi ngetes ilmu itu udah nyampe mana dia ya kan. Udah satu kan begitu, yang masuk CCTV loh itu, jadi pindah-pindah rumah. Setiap rumah tuh ada ketokan pintu. Nah itu lagi ngetes ilmu katanya. Tapi nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya, nggak ada kelihatan. Suara ketokannya ada, tapi pindah-pindah rumah. Itu kan katanya desas-desusnya. Iya. Lagi ngetes ilmu hitamnya dia. Ya percaya nggak percaya memang, tapi ada gitu. Ada, ya. Nah, yang bikin kita kadang percaya nggak percaya, pernah juga Om. Jadi ada nih orang nih, ini mungkin kejadiannya entah di situ atau bukan, saya juga lupa nih, tapi jadi orang kesurupan terus dibacain doa dong sama yang
yang mau ngeluarin itu orang dibilang orang bisanya ya bacain doa. Yang bacain doa malah ditabuk kepalanya, terus dia yang baca doanya. Hah? Setannya yang baca doanya. Dibilang salah bacaannya seperti ini. Oke. Gitu. Dibacain doa nih. Misalkan surat apa gitu. Dia bangun, terus ditepak kepalanya, doanya seperti ini, salah bacanya. Nah itu cara ngeluarinnya gimana? Kita bingung kan kalau kayak gitu. Itu mungkin yang merasuki dia udah lebih tua mungkin jinnya atau gimana, kita kurang paham. Tapi ada memang yang seperti itu. Memang ada. Jadi kalau dia lagi kayak gitu nih, lagi minta, misalkan minta atau lagi mau nyari ilmu, mendalami ilmunya, kita kurang paham lah ya. Kalau lagi kayak gitu, misalkan dia minta bayi nih, itu yang meninggal rata-rata bayi, Om. Oke. Tapi bayi yang masih dalam janin. Kalau dia minta anak kecil, rata-rata yang meninggal anak kecil, Om. Entah itu tabrakan, entah itu dia kepleset, entah itu gimana caranya, tapi itu pasti. Kalau kita telusuri ya, itu dari 1 tahun sampai beberapa. Mungkin kalau dia mintanya 12 ya sampai 12 tahun. Kalau dia minta kakek-kakek, rata-rata kakek-kakek lansia yang meninggal. Oke. Kalau dia mintanya ibu-ibu semua yang meninggal. Seperti itu. Jadi kalau dirangkum gitu, kalau kita cocok logi ya dibilangnya. Cocok logi itu kok kejadiannya waktu ada yang meninggal ini bayi ini, rata-rata yang meninggal di tahun itu bayi semua. Oke. Ngeri ya. Gitu. Ngeri. Iya, gila. Lagi minta lansia semua. Lagi minta ibu-ibu semua. Itu ibu-ibu yang di jalan yang kemarin di Tambun tuh. Masuk berita itu yang dia ngesen ke kanan tapi belok kiri tiba-tiba ketabrak itu gara-gara itu juga kali ya? Mungkin bisa jadi juga. Bisa jadi juga tuh. Dia ngesen ke kanan belok kiri kehantem lah sama truk. Iya. Ada di Tambun. Iya itu. Ya, ada di Tambun. Makanya sahabat lonceng hati-hati ya. Ibu-ibu kalau ngesen kanan belok kanan. Iya, jangan belok kiri. Iya, ngesen kanan belok kiri, ngesen kiri belok kanan. Lagi kalau di Tambun jangan coba-coba Bu, itu truknya nggak main-main asli itu, kontainer isinya berat-berat itu. Karena memang lagi pembangunan juga sih. Iya. Tapi kalau sekarang sih udah aman-aman aja. Kalau sekarang udah aman-aman aja. Tapi ya waspada boleh lah. Karena kan kita nggak tahu namanya di jalan kan, entah ada apa di jalan gitu. Namanya kita lewatin kampung, mungkin di kampung tersebut lagi ada kayak gitu. Apesnya kita nggak tahu. Iya, kan jarang kalau yang tinggal di Jakarta Selatan atau tinggal di mana tuh jarang lihat kontainer, jarang lihat truk. Tapi kalau di Tambun apa Priuk itu udah makanan sehari-hari, pemandangan sehari-hari, hati-hati tuh. Kalau ngesen kiri belok kiri aja udah. Kita kelindes kaki aja gini lagi di jalan di lampu merah, kelindes. Kelindes bannya apa nggak keriting itu jempol kaki. Ini bener Om. Keriting langsung kelindes bannya itu. Meriang ya. Sepatu nih nempel sama kulit asli. Bener. Lebih kuat dari power glue itu kalau udah kelindes gituan. Iya benar. Coba. Apalagi masih daerah-daerah pembangunan ya. Masih daerah-daerah pembangunan. Jadi oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Eki ya tentang kejadian-kejadian horor yang dia alamin di kampungnya di daerah Tambun. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like video ini. Kalau nggak suka juga ya udah ditekan like tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Eki. Bang, thank you banget ya. Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama saya nih, thank you banget. Dan yang mau jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Eki. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Akhir kata, gue Gilang izin pamit, Bang Eki juga izin pamit. Ya. Bye-bye. Terima kasih.